Selamat datang kembali di channel Mugiwara Teddy. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jika di part sebelumnya kita bicara tentang topan ginting dan lingkaran terdekatnya, di part ini kita akan masuk ke inti pertanyaan besar. Di saat Presiden Prabowo mulai membuka kasus-kasus besar anggota geng Solo, tiba-tiba ada demo mengarah ke DPR RI. Pertanyaannya, apakah semua ini kebetulan atau memang bagian dari skenario yang dirancang untuk mengamankan kepentingan tertentu? Oke, bersiap tarik layar, kita akan menembus badai korupsi dan berlabuh di pelabuhan keadilan. KPK sudah terang-terangan menyebut Topan hanyalah anak buah, artinya ada bos besar yang lebih menentukan arah proyek. Kalau pola ini sama dengan kasus korupsi proyek lain, biasanya ada figur politik yang menjadi penentu siapa kontraktor yang menang. Jadi fokus kita bukan lagi pada 8 miliar suap, tapi siapa yang mengatur proyek senilai 231 miliar ini dari atas. KPK telah melakukan pemanggilan saksi, termasuk Rektor Universitas Sumatera Utara. Ini memberi sinyal bahwa kasus ini bukan hanya soal birokrasi, tetapi ada simpul politik, akademisi, dan pengusaha. Dan di titik inilah korupsi jalan di Sumut bisa membuka jalur ke lingkaran politik yang lebih tinggi. Lingkaran yang disebut-sebut ada hubungannya dengan geng Solo. Maka wajar jika mereka mulai cemas ketika Presiden Prabowo terlihat serius membongkar kasus-kasus korupsi. Lalu kita lihat perkembangan terbaru, demo besar yang diarahkan ke DPR RI. Awalnya tuntutan tampak fokus pada kinerja DPR, bahkan ada narasi pembubaran. Tapi kemudian arahnya membias. Dari kacamata politik, demo seperti ini sering ditunggangi kepentingan. Apalagi waktunya berdekatan dengan gencarnya KPK dan Presiden Prabowo menyentuh kasus korupsi yang dilakukan anggota-anggota geng Solo. Jadi ada kesan, demo bukan sekadar protes rakyat, tapi bisa jadi manuver politik. Menariknya, demo ini tidak berujung pada perubahan konkret. Narasi yang dibangun seperti mengarah ke kudeta, tapi hasilnya anyep. Analisa paling sederhana, kalau betul demo ini didorong oleh kelompok yang ketakutan, maka tujuannya hanya menguji kekuatan dan memanaskan situasi, bukan betul-betul menjatuhkan pemerintah. Karena kudeta yang gagal sejak awal. Namun pesan yang ingin disampaikan jelas, mereka masih punya masa. Sekarang kita kaitkan ke kasus Topan Ginting. Kalau kasus ini terus dibuka, aliran uang dan jaringan proyek bisa menjerat pihak lain yang punya kedekatan dengan geng Solo. Maka demo bisa dilihat sebagai bentuk pengalihan isu. Narasi DPR dipakai sebagai topeng, sementara tujuan sebenarnya adalah menekan penegakan hukum agar kasus korupsi termasuk Topan tidak melebar ke lingkaran atas. Geng Solo tentu paham ketika Presiden Prabowo mulai membuka satu persatu kasus korupsi, posisi mereka makin terdesak. Maka strategi yang dipakai biasanya dua. Pertama, memunculkan isu lain untuk mengalihkan perhatian. Kedua, menciptakan instabilitas lewat demo agar pemerintah terlihat goyah. Dalam konteks ini, demo DPR hanyalah salah satu instrumen. Tujuan akhirnya adalah mempertahankan kendali politik, bukan memperjuangkan rakyat. Jika analisa ini benar, maka demo besar di DPR hanyalah panggung asap. Rakyat dipancing untuk marah ke DPR, padahal yang sebenarnya dipertaruhkan adalah masa depan geng Solo setelah korupsi mereka mulai dibongkar. Kasus Topan hanyalah pintu kecil, tapi efeknya bisa merembet ke skandal lain. Inilah yang membuat demo menjadi senjata politik untuk menekan lawan. Pertarungan ini kini ada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Presiden Prabowo. Kalau KPK berani menelusuri aliran dana Topan sampai ke aktor besar, dan Presiden Prabowo konsisten mengungkap kasus-kasus korupsi oleh anggota geng Solo, maka skenario demo tak akan efektif. Tapi jika mereka goyah, maka geng Solo bisa saja berhasil menyelamatkan diri meski dengan cara licik. Analisa politik hukum menunjukkan inilah pertarungan antara penegakan hukum versus kekuatan patronase lama. Jadi nakama, ketika kita bicara korupsi jalan di Sumut, jangan lihat hanya Topan Ginting. Lihatlah bagaimana kasus ini terkait dengan demo DPR, dengan kudeta anyep, dan dengan rasa panik geng Solo. Semua benang merahnya menunjukkan satu hal. Korupsi bukan hanya pencurian uang, tapi juga alat pertarungan kekuasaan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menang? Hukum atau penguasa lama yang berusaha bertahan? Mari kita bahas di episode selanjutnya.